Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Rahasia Sehat Aprianto. Dan kali ini saudaraku, aku akan membahas tentang makanan yang cocok di bulan Ramadan atau di bulan puasa ini, makanan yang cocok. Nah, karena penting banget juga untuk kita ketahui bahwa makanan yang cocok itu adalah makanan yang membuat kita kuat untuk bisa menjalankan puasa dalam satu harian, supaya juga tetap sehat dan tubuh kita ini tetap fit dalam menjalankan puasa. Oke, makanan apa aja yang cocok dan pas untuk melakukan puasa di bulan Ramadan? Oke, kita ke satu ini dulu. Nah, saudara, makanan yang cocok di bulan Ramadan ini penting juga untuk kita ketahui ya. Karena kan ketika kita berpuasa di dalam satu bulan ini ke depan itu sangat-sangat perubahan tubuh kita itu mengalami perubahan banget gitu kan. Baik dari segi metabolismenya, bahkan mungkin antibodi atau antibiotik dalam tubuh kita itu mengalami perubahan. Bahkan juga produksi di dalam tubuh kita untuk makan itu sangat berubah. Nah, jadi penting juga untuk kita ketahui makanan-makanan yang cocok atau pas untuk kita makan supaya dalam seharian berpuasa itu kita masih tetap kuat. Nah, jadi nggak bisa sembarangan makan juga ya, tapi harus benar-benar pas makanan apa yang kita makan. Oke, yang pertama yang harus kita makan di bulan Ramadan ini atau makanan yang cocok untuk kita makan supaya kita kuat melakukan puasanya. Yang pertama, makanan sumber karbohidrat. Nah, yang tinggi. Jadi makanan itu harus mengandung karbohidrat yang tinggi supaya kita kuat menjalankan puasa dalam satu hari. Nah, makanan-makanan yang mengandung karbohidrat yang tinggi ini, yang pertama itu seperti nasi gitu kan. Terus seperti nasi merah, terus jagung, terus juga kentang, dan terus juga roti gandum, dan juga daun singkong. Nah, ini adalah makanan-makanan yang tinggi karbohidrat gitu kan. Singkongnya, maksudnya itu ubi singkong ya, bukan daun singkong, ubi singkong. Nah, itu adalah salah satu makanan yang cocok untuk kesehatan kita supaya tetap kuat menjalankan puasanya sehari-hari. Jadi, disarankan banget untuk kita makan-makan yang mengandung karbohidrat yang tinggi ya. Seperti yang aku jelaskan tadi supaya kita kuat menjalankan puasa seharian itu dan rasa laparnya itu lebih lama gitu kan, nggak sebentar aja ya. Nah, itu adalah hal yang pertama yang harus kita makan, makanan yang cocok untuk melakukan puasa ya. Terus yang kedua, nah, makanan yang mengandung protein. Jadi makanan ini juga penting banget untuk kesehatan tubuh kita selama menjalankan puasa ya. Terus supaya tubuh kita tetap sehat dan tidak gampang lemes, harus mengandung makanan yang mengandung proteinnya gitu kan. Jadi ada proteinnya, tidak sekedar makanan aja yang kita makan, tapi dia mengandung protein di dalam makanan tersebut. Nah, makanan yang mengandung protein ini seperti makanan tahu gitu kan, makanan tempe, terus ikan dan ayam. Nah, gitu kan. Jadi bagi saudaraku mungkin mampu beli tahu atau tempe atau ikan atau ayam silakan karena ini penting dan bagus banget untuk kita lakukan supaya tetap sehat ya. Jadi makanan ini yang cocok untuk dilakukan di puasa bulan Ramadan ini ya. Nah, terus yang selanjutnya yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat menjalankan puasa kita dan cocok banget untuk melakukan puasa kita. Nah, makanan yang harus kita makan yaitu buah dan sayur. Jadi tidak boleh ketinggalan ya, buah dan sayur ini harus selalu ikut gitu kan. Jadi sebenarnya tidak hanya nasi aja atau ikan aja gitu kan, tapi buah dan sayur jadi gitu kan. Nah, buah yang segar itu bagus banget untuk kita makan seperti buah apel gitu kan. Kalau buah stroberi, buah naga gitu kan. Nah, ini buah yang gampang sebenarnya didapat, nggak begitu sulit. Dan ini penting banget juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Jadi makan buah dan sayur ya, jangan tidak makan buah dan sayur. Nah, makanlah sayur-sayuran juga yang bagus, yang bergizi, seperti sayur kol, wortel. Nah, sayur-sayur seperti itu. Terus supaya kedepannya tubuhnya tetap sehat gitu kan. Bahkan seharian pun menjalankan puasanya itu tetap oke ya, tetap bagus gitu. Nah, itu hal yang ketiga yang cocok untuk kita makan yaitu buah dan sayur. Nah, yang keempat yang harus kita lakukan agar tubuh kita tetap sehat dan tetap kuat menjalankan puasa seharian, makalah makanan yang kaya zat besinya. Nah, jadi kita harus memakan makanan yang kaya zat besinya. Seperti apa aja? Ya, seperti buah kurma, terus hati, tomat, sayuran bayam, nah itu, dan sayuran daun singkong ya.
Nah, kalau tadi singkongnya dan sekarang daun singkongnya. Jadi makanan-makanan seperti ini adalah makanan yang kaya akan zat besinya, yang mengandung zat besi yang kaya di dalam makanan tersebut ya, atau buah tersebut. Nah, jadi penting banget saudaraku untuk kita melakukan hal ini ya, supaya ke depannya dan kita menjalankan puasa selanjutnya tetap sehat, karena di dalam puasa bulan Ramadan 1 bulan itu banyak sekali perubahan di dalam tubuh kita, terutama eh, pengelolaan atau reproduksi di dalam tubuh kita ini banyak mengalami perubahan gitu kan. Jadi penting banget juga untuk kita memakan makanan yang mengandung gizi ya, dan kaya zat besi tadi, seperti daun singkong dan yang seperti aku telah katakan tadi. Nah, itu penting untuk kita makan. Terus yang ke selanjutnya, supaya tubuh kita tetap sehat dalam menjalankan puasa bulan Ramadan ini, nah, kita penting juga untuk makan yang mengandung magnesium dan kalium. Nah, makanlah makanan yang mengandung magnesium dan kalium. Nah, kalau magnesium itu apa? Sebagai cadangan energi. Jadi, minumlah makanan yang bagus juga, yang ada magnesiumnya. Terus, kalau kalium itu apa? Kalium itu bermanfaat menjaga keseimbangan kadar air dalam tubuh. Jadi, kedua hal ini adalah hal yang penting untuk kesehatan tubuh kita, yaitu magnesium dan kalium gitu kan. Makanan yang mengandung magnesium dan kalium ini penting untuk kita makan supaya kita tetap sehat gitu kan. Nah, kalium ini bisa juga seperti makanan yang kita dapatkan seperti ikan tadi juga sebenarnya mengandung magnesium. Ikan laut terutama ikan tuna itu juga mengandung magnesium dan kaliumnya. Jadi bagus untuk kita makan supaya tubuh kita tetap sehat dalam menjalankan puasa seharian penuh ya. Terus ke selanjutnya, yang keenam nih yang harus kita lakukan supaya tubuh kita tetap sehat dalam menjalankan puasa bulan Ramadan, yaitu kacang-kacangan. Nah, jadi kacang-kacangan ini ya berbagai jenis kacang, kacang goreng, kacang merah, terus kacang kedelai. Nah, kacang-kacangan seperti ini, kacang merah juga. Nah, kacangan-kacangan seperti ini bagus untuk kita konsumsi sebagai menu makanan sahur pagi ya, supaya kita tetap sehat dalam menjalankan puasa ini, supaya juga tubuh kita nggak begitu lemas banget atau merasa drop gitu kan, melainkan tubuh kita tetap sehat dan kuat dalam menjalankan puasa 1 hari penuh itu ya. Nah, jadi saudaraku penting banget untuk kita mengkonsumsi juga kacang-kacangan ini ya, supaya tubuh kita tetap sehat dan tetap bisa melakukan segala aktivitas sepanjang hari. Terus yang ke selanjutnya nih, yang harus kita lakukan gitu kan, atau yang cocok banget untuk kita lakukan atau sebagai menu sahur gitu kan, atau tambahan lain nih, supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, penting banget nih, minum air putih. Jadi penting banget saudaraku untuk kita minum air putih itu banyak. Minumlah setelah bangun sahur itu 2 gelas, nanti setelah selesai sahur biasanya minumlah 1 gelas lagi gitu kan. Tapi itu tergantung saudara, yang penting pokoknya harus minum air putih. Karena air putih itu sangat berperan penting di dalam tubuh kita, supaya kita tidak mengalami yang namanya hidrasi atau kekeringan cairan di dalam tubuh kita gitu kan. Karena ketika kita tidak makan seharian itu, otomatis seluruh reproduksi dalam tubuh kita itu berhenti gitu kan, karena kita tidak yang namanya mengelola akan makanan yang lain, kecuali nanti sore gitu kan udah buka puasa. Nah, jadi penting banget saudaraku untuk minum air putih supaya di sepanjang hari kalian melakukan puasanya itu bisa tetap seimbang dan cairan tubuhnya itu tetap bisa terjaga dengan baik dalam diri kita atau tubuh kita ini ya. Nah, air putih ini tidak boleh disepelekan juga ya. Jadi penting banget untuk kita banyak minum juga air putihnya gitu. Oke? Nah, sebenarnya nggak hanya air putih aja sebenarnya gitu. Bisa juga jus buah, bisa juga sop sayuran, bisa juga dan makanan berkuah lainnya gitu kan. Nah, yang penting pokoknya mengandung cairan gitu kan. Nggak hanya air putih tapi jus buah, seperti sayur sop buah dan makanan berkuah lainnya itu penting banget untuk kita konsumsi juga. Supaya kita ini tidak mengalami yang namanya kekurangan cairan dalam tubuh kita ya. Tidak hidrasi namanya, tidak kekeringan. Nah, itu penting untuk kita lakukan yang ketujuh ini ya. Terus yang terakhir ini yang kedelapan yang harus kita lakukan juga supaya tubuh kita tetap sehat dan fit di dalam menjalankan puasa bulan Ramadan ini. Nah, minum susu ya. Jadi
yang ke-8 ini kita harus minum susu. Jadi susu ini berperan penting juga, bagus juga untuk kalsium atau tulang di dalam tubuh kita. Bagus juga sebenarnya buat menguatkan lagi tulang kita. Jadi penting banget juga untuk minum susu ya. Nah, bagus juga minum susu kedelai karena banyak yang mengandung proteinnya ya. Jadi susu kedelai itu banyak mengandung proteinnya. Tidak hanya harus susu sapi atau susu kambing, tapi susu kedelai juga bagus untuk kita minum ya. Nah, jadi itulah tadi saudaraku makanan-makanan yang harus kita lakukan di dalam menjalankan puasa bulan Ramadan. Jadi saudaraku, penting banget untuk kita melakukan makanan yang cocok atau pas untuk tubuh kita supaya kita bisa tetap kuat menjalankan puasa seharian gitu kan. Kita nggak hanya sekedar makan nasi aja, tapi harus diiringi dengan makanan yang lain juga ya. Tapi itu juga semuanya harus seimbang karena tubuh kita membutuhkan yang namanya keseimbangan supaya bisa bekerja dengan baik gitu kan. Oke, itulah saudaraku dan teman-teman yang aku bisa bagikan di informasi video aku kali ini. Selamat menjalankan puasanya di dalam puasa bulan Ramadan ini sehingga puasanya bisa berjalan dengan baik ya. Oke, sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Dan tetap selalu dukung juga channel aku ya supaya aku bisa menambahkan konten-konten yang baru, konten-konten yang bermanfaat untuk saudara semuanya. Oke, jangan lupa juga untuk subscribe ya, like, dan komen sehingga aku tetap semangat membuat konten yang selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya, saudara. Bye-bye.